Hai semua, hari ini saya mau bahas mengenai AI kolonialisme. Kenapa sih penting bahas AI kolonialisme? Karena saya kira ini bisa menjadi narasi yang menyeimbangkan berbagai narasi-narasi dominan dan mainstream mengenai AI yang sering digembor-gemborkan oleh perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti Google yang menjelaskan AI, yang memiliki tagline AI for everyone. Ataupun misalnya perusahaan Meta yang dulunya Facebook dengan tagline-nya Responsible AI. Ataupun perusahaan yang lagi naik daun akhir-akhir ini, OpenAI, ChatGPT, kalau buat teman-teman yang sudah sering menggunakan ChatGPT gitu ya. Mereka memiliki tagline broadly distributing, artinya AI bisa digunakan untuk siapa saja. Tapi saya kira dari semua tagline yang digembor-gemborkan oleh para perusahaan-perusahaan besar itu, tidak banyak yang mengakui atau mungkin menyadari bahwa di balik suksesnya, di balik besarnya teknologi AI itu ada proses kolonialisasi yang terjadi. Nah, saya kira ada salah satu reportase yang menarik dan cukup mendalam yang ingin saya rekomendasikan untuk teman-teman semua mempelajari mengenai AI colonialism. Reportase ini ditulis oleh MIT Technology Review. Ini sebuah platform pemberita di bidang teknologi yang dinaungi oleh institusi MIT. Nah, MIT Technology Review membuat sebuah serial reportase yang saya kira cukup mendalam membahas mengenai bagaimana AI kolonialisme bisa terjadi dan prosesnya seperti apa. Nah, mungkin secara singkatnya sebagai teasernya, saya ingin menceritakan salah satu contoh artikel yang dibahas, yaitu bagaimana AI kolonialisme terjadi di Venezuela. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan AI kolonialisme? Nah, mungkin kalau boleh dibilang kolonialisme atau penjajahan, kalau zaman dulu kita memahami penjajahan itu sebagai sebuah praktek di mana satu negara, satu bangsa gitu ya, menjajah bangsa lain dengan melakukan ekstraksi terhadap sumber daya alam negara lain, atau bahkan misalnya juga melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja dari sumber daya tenaga kerja dari bangsa lain begitu ya. Jadi intinya menjajah itu adalah mengambil hak-hak orang lain gitu ya, mengambil hak-hak dari bangsa lain dan melakukannya secara eksploitatif. Nah, kalau kita lihat dari sisi AI kolonialisme, kita juga bisa pahami bahwa bagaimana AI, teknologi AI ini juga menjadi agen gitu ya, menjadi kesempatan untuk melakukan kolonialisasi, menjadi kesempatan untuk satu aktor mengekstraksi atau mengeksploitasi, entah itu eksploitasi sumber daya alam atau mengeksploitasi sumber tenaga kerja dari bangsa lain. Nah, yang ingin dilakukan atau yang ingin dicontohkan oleh artikel dari MIT Technology Review ini adalah bagaimana AI kolonialisme mengeksploitasi tenaga kerja bangsa lain. Salah satu yang dicontohkan adalah misalnya di sini disebutkan perusahaan Appen sebagai sebuah perusahaan data labeling begitu ya, yang boleh dibilang mengeksploitasi atau melakukan praktek kolonialisasi di Venezuela. Sebagai ini, saya ingin membacakan contohnya, begitu. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan Appen ini adalah mereka perusahaan yang menyediakan jasa labeling data-data. Jadi mungkin kalau teman-teman belanja misalnya di aplikasi e-commerce gitu ya, dan teman-teman mungkin sering lihat, oh ini produk-produk yang dijual itu ada labelnya, ada label, oh ini ada fashion, ini ada elektronik, ini ada food and beverage dan lain-lain gitu ya. Nah di fashion itu juga nanti masih ada label-label, oh ini pakaian perempuan, pakaian laki-laki, anak-anak, dan lain-lain. Nah, bagaimana proses atau mekanisme labeling itu bisa terjadi? Itu sebelum AI bisa secara otomatis mendeteksi, oh produk ini adalah pakaian, oh produk ini adalah elektronik. Sebelum mereka bisa secara otomatis mendeteksi, perlu ada feeders-nya, perlu ada tenaga kerja manual yang melakukan labeling itu, dan itu adalah jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Appen itu sendiri begitu.
Nah, di sini diceritakan bahwa banyak sekali tenaga kerja di Venezuela yang bekerja sebagai data labeler atau disebut sebagai anotasi. Jadi mereka pekerjaannya adalah dikasih apa namanya foto gitu ya. Oh ini ada produk. Terus mereka melabeli ini termasuk apa? Fashion, elektronik, atau food and beverage atau yang lain-lain gitu ya. Kira-kira ini contoh sangat sederhananya. Nah, tentu pekerjaannya sangat simpel. Bahkan perusahaan Appen sendiri menggembor-gemborkan misalnya melakukan strategi marketing bilang bahwa ini pekerjaan yang memberikan pendapatan yang sangat tinggi atau bahkan ini memberikan pekerjaan yang sangat fleksibel karena kamu bisa melakukan di rumah dan lain-lain gitu ya. Tapi kenyataannya apa yang diceritakan oleh MIT Technology Review, kondisi tenaga kerja Appen atau kondisi tenaga kerja pekerja platform pada umumnya itu tidak se apa ya bilang utopis, tidak sebahagia apa yang ditawarkan oleh marketingnya, apa yang ditawarkan oleh iklannya begitu. Nah, saya nggak mau banyak bahas sih ya, nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung baca artikelnya. Tapi misalnya yang diceritakan di sini adalah bagaimana pada kenyataannya yang berubah adalah ketika proses pekerjaan data labeling ini terjadi, tenaga kerja itu tidak lagi dilihat sebagai manusia, tapi hanya dilihat sebagai annotator, labeler, gitu ya. Ada salah satu testimoni yang mengatakan bahwa kami merasa sudah tidak dianggap manusia karena pendapatannya itu semua disamaratakan, bahkan ada semacam race to the bottom. Jadi bagi mereka yang mau digaji atau dibayar lebih murah, mereka akan dikasih lebih banyak pekerjaan. Nah, saya kira fenomena-fenomena ini tidak hanya terjadi pada platform-platform data labeler, tapi sebagian besar platform juga menggunakan logika yang sama. Yang artinya sebenarnya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa proses kolonialisasi ini terjadi. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah kita akan membiarkan begitu proses kolonialisasi ini terus terjadi atau ada upaya-upaya yang bisa kita siapkan untuk memperbaiki gitu ya atau mengurangi, meminimalisir atau mungkin bahkan mengganti bagaimana platform ini bisa bekerja untuk memanusiakan manusia. Mungkin sekian, sampai jumpa di video saya berikutnya.